Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus.
kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pada kesempatan sore ini kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Kita itu dimerdekakan dari apa? Kalau kitab suci berkata, sesungguhnya engkau sudah dimerdekakan. Itu dimerdekakan dari apa? Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami dimerdekakan. Tetapi kami harus tahu dimerdekakan dari apa. Ajari kami terus Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu sehingga kami boleh merdeka. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Sehingga banyak jiwa mengerti dan hidupnya diubahkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata merdeka itu artinya bebas dari penjajahan. Tidak dikuasai oleh seseorang atau sesuatu pun. Jadi bukan budak. Kalau budak tidak bebas, tidak merdeka. Budak ya. Jadi bukan budak, itu merdeka. Contohnya, kalau di Alkitab, ketika bangsa Israel ada di Mesir, maka umat Israel ini diperbudak oleh Fir'aun yang di Mesir. Lalu Tuhan membebaskan atau memerdekakan mereka. Contohnya Keluaran 21 ayat 2 ya. Coba kita baca dulu. Keluaran pasal 21 ayatnya yang kedua. Tuhan memberikan suatu hukum Taurat, yaitu supaya seorang budak itu tidak terus-menerus menjadi budak, tetapi suatu hari ia bisa merdeka. Saya bacakan ya. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang yang merdeka. Jadi zaman dulu kalau seorang membeli budak, hanya boleh bekerja 6 tahun. Sebab hari ke-7 harus dilepaskan. Dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi otomatis merdeka. Ini adalah sebenarnya hukum Taurat itu semuanya mengatur tentang keadilan. Keadilan sosial. Supaya tidak ada yang sangat kaya atau sangat miskin. Jadi semuanya diatur. Sebenarnya itu. Persepuluhan, buah sulung dan sebagainya itu juga sama. Ya. Oke, jadi yang dimaksud merdeka tidak terikat oleh siapapun. Dalam hal ini, dalam kasus ini, seorang budak ini, dia merdeka secara fisik. Secara fisik ia merdeka. Ya. Di perjanjian lama seringkali konteks kemerdekaan itu secara fisik. Ya.
Tuhan membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Secara fisik dibawa keluar dari Mesir. Tetapi faktanya umat itu lebih senang tinggal di Mesir daripada menderita selama dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Itu faktanya yang ditulis oleh Alkitab. Kita baca ya. Bilangan pasal 11 ayatnya yang keempat, mulai dari ayat keempat. Saya bacakan. Ini bahasanya sedikit kasar, saudara. Tapi memang itulah artinya. Saya bacakan ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Bayangkan saudara. Di Mesir diperbudak, dibawa keluar untuk menuju tanah perjanjian. Tapi selama perjalanan mereka mengeluh karena tidak makan daging. Mungkin ini awal mula dari istilah kedagingan ya. Secara fisik mereka ingin makan daging. Ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Ini bagaimana ya bangsa Israel ini ya. Dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Lah kok malah yang dipermasalahkan makanan. Pengen makan daging, ingat dulu makan ikan, sekarang di padang pasir tidak makan ikan. Kok makanan yang diutamakan? Dulu kita di Mesir makan ikan tidak bayar apa-apa. Kepada juga mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Kok semuanya disebut ya? Ini bagaimana ya umat Israel ini ya? Kok tidak menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Malah pikirannya itu makanan melulu. Ayat ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Perhatikan Bapak Ibu. Mereka komplain gak ada daging, gak ada bawang putih, bawang merah, timun. Yang dibayangkan tuh makanan. Padahal di depan mata mereka ada roti mana yang turun dari surga. Mereka malah menghinanya. Apa ini roti mana ini? Bosen aku tiap hari roti mana. Udah begitu rasanya roti mana itu nggak enak. Hampir tawar, hambar. Seperti ketumbar sedikit gitu. Tapi hambar. Ayat 7. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Ya. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya. Lalu digiling, ditumbuk, lalu dimasak jadi roti bundar. Setiap hari makan itu mungkin bosan kali ya, makanya komplain. Nggak makan daging nih. Nah, kemudian kita lompat saja ke ayat 18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, ini firman Tuhan kepada Musa. Sebab Musa sebagai pemimpin, pusing juga Musa. Semua pada komplain, pada mengeluh. Kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Akhirnya dikasih makan daging juga oleh Tuhan. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Akhirnya dikabulkan permintaan mereka untuk makan daging. Ayat 19. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari. Tetap bukan juga 10 hari. Bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya. Perhatikan nih. Sampai keluar dari dalam hidungmu. Dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Enakan di Mesir, kira-kira begitu. Sampai nanti daging keluar dari hidung, mati. Ya, itu yang terjadi di Kirbot Tawa. Kutukan Kirbot Tawa. Mereka makan daging sampai tak terbatas, sampai dagingnya masih ada di mulutnya, mereka mati. Ya. Oke.
Nah, kata Musa begini, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Musa berpikir gini, dari mana dagingnya sebulan penuh? Tidak mungkin. Ayat 23-nya Tuhan menjawab begini. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang kau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Akhirnya bangsa Israel diberi makan burung puyuh yang terbang lalu jatuh. Ya. Oke, Bilangan 16 ayat 13. Ini termasuk keluh kesahnya Israel. Begini kata mereka. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuan atas kami? Bapak, Ibu, saudara sekalian, seringkali kita salah mengerti. Negeri yang penuh susu dan madunya itu bukan Kanaan saja, Mesir juga. Makanya orang Israel ketika keluar dari Mesir berkata begini, ya, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya? Dari Mesir, untuk membiarkan kami mati di padang pasir menuju Kanaan. Kanaan juga disebut penuh susu dan madunya. Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuan atas kami. Saudara, banyak orang hari ini suka memakai istilah itu, negeri yang penuh susu dan madunya. Itu tidak menggambarkan tujuan. Mesir pun penuh susu dan madu, tapi bukan itu yang dimaksud Tuhan. Ya, oke. Pasal 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Israel sering memberontak, tegar tengkuk. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Waduh, umat ini menghina roti yang dari surga loh. Muak katanya. Kita baca satu lagi. Pasal 26 ayatnya yang ke-65. Akibat daripada umat Israel yang memberontak terus ini dia. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bayangkan saudara, semua yang keluar dari Mesir, 600.000 yang jalan kaki. Itu pun laki-laki yang dihitung. Belum perempuan, belum anak-anak. Jadi berapa juta itu kira-kira? Ya, diperkirakan 2-3 juta. Yang jalan kaki loh saudara. Tadinya budak dibawa keluar supaya merdeka. Dibawa ke negeri yang penuh susu dan madunya. Sama dengan Mesir. Kemakmurannya. Tapi mereka mengeluh di sepanjang jalan. Memberontak, melawan, dan sebagainya. Akibatnya, seluruh generasi yang keluar dari Mesir, yang sudah dewasa, mati di padang pasir. Kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi dari sini kita mendapatkan suatu hikmat. Bahwa meskipun umat Israel dibawa keluar atau dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Tapi ia tetap bermental budak. Lebih suka di Mesir. Jadi budak biarin deh asal makan daging, asal makan timun, bawang, dan sebagainya. Ikan. Coba bayangkan. Jadi seseorang yang dibebaskan dari fisiknya, dari perbudakan secara fisik, itu tidak ada gunanya. Kalau ia tetap menjadi budak secara mental. Ya. Jadi merdeka yang sebenarnya itu bukan hanya fisiknya.
Kalau fisik semua kita sekarang merdeka. Tapi bagaimana dengan mindset dan jiwanya, rohnya terutama? Banyak orang terikat oleh berbagai macam roh. Ya. Israel menjadi pelajaran buat kita bahwa merdeka secara fisik itu tetap tidak ada gunanya. Akhirnya mereka binasa semuanya di padang pasir. Kecuali Yosua dan Kaleb. Kita bicara laki-laki ya, kalau perempuan banyak. Ya. Oke. Jadi sepanjang sejarah manusia selalu diperbudak. Diperbudak oleh apa? Oleh nafsu, oleh natur dosanya, oleh segala keinginannya. Itu namanya belum merdeka, saudara. Kalau merdeka itu bukan hanya secara fisik. Ya. Sepanjang sejarah manusia mengembara di bumi tanpa harapan. Terikat oleh natur dosanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, inilah misi utamanya. Bukan memerdekakan seperti umat Israel dibawa keluar secara fisik. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya itu. Kemerdekaan yang sesungguhnya lah yang diemban oleh Tuhan Yesus. Tuhan datang dari surga dan harus mati di kayu salib. Apakah hanya membebaskan manusia dari perhambaan secara fisik? Tentu tidak. Bukan hanya merdeka secara fisik. Contohnya budak tadi. Dikeluarkan dari perbudakan, tapi mentalnya tetap budak. Ini sama dengan kalau orang bertobat, tapi mentalnya, kelakuannya, karakternya tetap nggak berubah, masih dalam dosa. Percuma semuanya itu. Kita baca dulu Yohanes 8, ayat 31 sampai 36. Yohanes pasal 8, ayat 31 sampai 36 ya. Oke, saya bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perkataan ini harus dimengerti dengan benar nih. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau artinya gini, sebaliknya, kalau kamu tidak tetap di dalam firman-Ku, kamu bukan murid-Ku. Apalagi kalau suka khotbah, tidak berdasarkan Alkitab, kamu bukan murid Tuhan Yesus. Kan banyak yang seperti itu, seperti motivator. Bahkan tidak pernah membaca ayat Alkitab. Cuma motivator biasa aja gitu. Kesuksesan ala duniawi. Kamu bukan murid Tuhan Yesus. Sebab kalau murid, ini perkataan Tuhan sendiri, bukan saya. Kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Makanya kalau orang khotbah sembarangan, tekanannya duit terus. Persepuluhan terus. Berbagai macam persembahan terus. Kamu bukan murid Tuhan Yesus. Kalau murid Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran. Seluruh firman. Jangan sebentar baca Alkitab, firman, terus melenceng lagi. Tidak tetap di dalam firman. Bagi jemaat juga begitu. Kalau jemaat hanya hari Minggu saja di gereja, halus, sopan, seolah-olah suci. Tapi di hari lain tidak. Kamu bukan murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu tetap di dalam firman. Tetap itu terus-menerus. Ya. Oke, kita lanjutkan pembacaannya. Yohanes pasal 8 ya. Ayat 32. Kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid loh. Nah, ayat 32-nya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini dia.
Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya kamu belum merdeka. Kalau orang belum mengerti kebenaran, hidupnya belum merdeka. Itu artinya. Ayat 33, orang-orang Yahudi yang mendengarkan dia berkata begini. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Kami bukan budak. Begitu orang-orang Yahudi itu. Mengapa orang Yahudi selalu begitu di zamannya Tuhan Yesus? Sebab mereka selalu berpikir harafiah. Selalu pikirannya fisik. Makanya kalau membaca kitab Kejadian, ular itu bicara sama Hawa. Mereka mengartikannya, ular itu ular beneran, bisa bicara. Begitu cara mereka melakukan tafsir itu. Makanya nggak mengerti ajaran Tuhan Yesus. Sukanya fisik, harafiah. Perhatikan ya saudara ya, kalau baca Alkitab itu jangan selalu harafiah. Kalau selalu harafiah nanti salah. Memang ada yang harafiah, tapi ada juga yang figuratif. Ada juga yang bentuknya perumpamaan. Ada juga yang bentuknya gaya bahasa hiperbola. Ada juga yang gaya bahasa eufemisme. Ada lagi yang bentuknya gospel, berita sukacita. Ada lagi yang bentuknya apokaliptik tentang akhir zaman. Ada lagi yang bentuknya nyanyian. Mazmur itu nyanyian, pujian. Mesti sesuai cara bacanya. Kalau selalu fisik begini nih, diajak ngomong hamba. Enggak, kami bukan hamba. Kami kan anak Abraham. Keturunan Abraham. Gitu. Oke, ayat 34-nya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi yang dimaksud Tuhan, merdeka itu bukan merdeka dari secara fisik, tapi merdeka dari dosa. Dulu kamu budak dosa. Setiap orang yang berbuat dosa itulah budaknya dosa. Hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa. Apa itu dosa? Semua hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau seseorang masih tidak sesuai kehendak Tuhan, hidupnya, artinya ia masih hidup dalam dosa. Artinya ia menjadi budak dosa itu. Artinya ia bukan orang merdeka. Ya merdeka secara fisik. Tapi bukan orang merdeka seperti yang Tuhan maksud di perikop ini. Ya. Kalau orang masih menjadi hamba, tidak merdeka. Merdeka itu sebagai anak. Maka ia tidak mewarisi. Makanya tidak tinggal dalam rumah. Ia akan tinggal di luar rumah. Artinya ditolak oleh sang tuan rumah. Jadi mulai sekarang ya saudara, jangan kalau baca Alkitab selalu harafiah. Kemungkinan besar salah. Ya. Oke. Jadi kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Membebaskan kita dari apa? Dari ikatan. Ikatan apa yang mengikat manusia? Ikatan dosa. Tadinya hamba dosa, sekarang sudah merdeka dari dosa. Tapi ingat lagi, kalau membaca Alkitab bukan berarti itu diaplikasikan langsung terhadap kita. Kalau kita masih hidup dalam dosa, artinya itu tidak berlaku. Jadi kalau membaca ini artinya adalah supaya kita tidak hidup dalam dosa. Supaya kita jangan jadi hamba dosa. Supaya kita berubah keluar dari dosa itu. Kalau bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan fisik di Mesir, kalau kita dikeluarkan dari perbudakan
dari dosa, bukan fisik. Ya, amin ya semua ya. Jadi kalau dulunya hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Dulunya di bawah hukum dosa, sekarang di bawah pemeliharaan Allah. Dulunya hukum maut, sekarang hukum yang hidup. Kita menjadi hidup. Jadi ada dua macam hamba. Kita baca dulu Roma pasal 6 ayat 18. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu di sini siapa? Banyak orang begini, amin, dia pikir dirinya. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu sudah siap mati untuk Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa, sudah nggak berbuat dosa. Dan menjadi hamba kebenaran, rela mati untuk kebenaran. Kalau kita mau seperti itu, maka kita harus seperti jemaat Roma ketika itu. Yang sudah siap mati demi Tuhan. Yang sudah merdeka dari dosa, artinya tidak terikat oleh dosa. Artinya tidak hidup dalam dosa lagi, tapi merupakan hamba kebenaran. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23-nya, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, itu maksudnya. Oke, jadi ada dua macam hamba ya, saudara. Dua macam hamba. Yang satu adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran maksudnya menghamba kepada kebenaran. Hidupnya melakukan kebenaran. Ini disebut juga hamba Allah. Hamba Tuhan, sama. Ya. Nah, jadi ada dua macam. Yang satu lagi adalah hamba dosa. Apa maksudnya? Ia di bawah kuasa dosa. Dia nggak berdaya, ia melayani dosanya. Masih hidup dalam dosa. Hamba dosa namanya. Makanya yang ini yang adalah yang merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa. Kalau yang ini terikat, tidak bebas. Kalau yang ini bebas, merdeka. Yang ini terikat. Nah, masalahnya adalah ketika seseorang dibebaskan dari hamba dosa, ia tidak bisa berdiri di tengah. Ia harus menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Jadi sangat salah kalau di antara kita yang berkata, kita bukan hamba. Salah itu. Kita adalah hamba. Hamba Tuhan, hamba Allah. Tapi memang banyak orang salah. Ia tidak merasa hambanya Tuhan. Ia tidak mau melakukan kehendak Tuhannya. Ia malah mempergunakan Tuhan untuk memuaskan dirinya sendiri. Ini sebenarnya belum merdeka. Ia sedang memikirkan dirinya sendiri, kepentingan dirinya. Ini sebenarnya belum merdeka. Aku mau memberi persepuluhan, tapi balikin ya Tuhan 100 kali. Ini sebenarnya belum merdeka orang-orang ini. Ia sedang berpikir untung. Kalau ikut Tuhan itu kasih 10% dibalikin 100 kali lipat, untung. Jadi ia datang kepada Tuhan bukan dalam relasi hamba dan Tuhan, tuannya. Bukan dalam rangka relasi anak dan bapaknya. Tapi datang dalam rangka transaksi. Itu transaksi sebenarnya, bukan relasi.
Kebenaran itu hubungannya relasional. Jadi kalau kita berhubungan dengan sesama kita, itu adalah relasional. Jangan transaksional. Aku mau nolong dia, untungnya apa ya? Nah itu transaksional. Kita harus relasional. Kita semua bersaudara. Kalau kita nolong jangan hitung-hitungan. Apalagi dengan Tuhan kita, jangan pernah hitung-hitungan. Ya, ada banyak yang salah ajaran ini. Makanya nggak jadi anak Allah. Makanya mereka tidak merdeka, orang-orang seperti itu. Pikirannya uang melulu. Berkat diterjemahkan menjadi uang, harta dunia. Kelihatan itu cara bicaranya. Kalau bicara, saudara, ibarat ini berkat Tuhan ya, aku senang berkat ini. Gak pernah bicara, apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Di sisa hidupku ini. Di singkatnya hari hidupku ini. Kan begitu mestinya. Ya, saudara kalau mendengar kebenaran di malam ini bukan kebetulan. Jangan keraskan hatimu. Belajarlah kebenaran. Sebab yang saudara dengar selama ini belum tentu itu kebenaran. Meskipun diambil dari Alkitab. Ya, biasakan mendengar kebenaran. Nanti setelah 3, 4, 5 kali, saudara akan bisa membedakan. Memiliki roh yang peka akan membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Baik, jadi jangan sampai kita menjadi hamba dosa masih terikat. Tapi merasa sudah menjadi murid Tuhan, hanya merasa. Kalau memang hamba Allah, hiduplah untuk kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan meleset. Lakukan kehendak Tuhan secara benar. Ya, amin ya saudara ya. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Seorang tidak bisa menjadi murid Tuhan kalau ia masih menggenggam miliknya itu erat-erat. Kenapa? Karena menjadi murid Tuhan itu harus melepaskan dulu segala sesuatunya. Jangan merasa memiliki. Semua yang ada pada kita ini juga milik Tuhan. Artinya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Nah, tapi ada banyak orang yang tidak mau melepaskan diri. Bahkan pelit setengah mati. Sudah kaya raya aja, pelit sekali. Ini namanya ia terikat loh oleh mamon. Pelit. Itu ikatan kuat tuh mamon tuh. Ia sudah kaya, ingin lebih kaya lagi. Sudah sangat kaya, ingin lebih kaya lagi. Ini sebenarnya ciri orang yang terikat oleh mamon. Sebenarnya ia adalah hamba mamon. Budaknya mamon. Diperbudak oleh mamon. Makanya selama hidupnya, ia persembahkan untuk mamon, untuk mencari mamon, untuk meninggikan mamon, untuk menganggap mamon itu nilainya sangat tinggi. Ia lupa akan hidupnya. Hidupnya tidak tergantung pada mamon. Ia lupa sampai suatu hari tiba-tiba ia mati. Mamon itu tidak bisa menolong lagi. Ya. Saudara, jadi kalau ditanya, sudah merdekakah kita? Ya silahkan dijawab. Kalau secara fisik memang kita merdeka. Tapi apakah kita masih dalam ikatan itu? Menjadi hamba dosa. Masih terikat. Apa sih hamba dosa itu? Coba ya saudara. Ini suatu checklist untuk memeriksa apakah kita sudah merdeka ataukah masih menjadi hamba dosa. Ya. Coba
Kalau seseorang itu hamba dosa, artinya belum merdeka. Ia akan diikat oleh apa? Segala aspek kehidupan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Pasti, apa misalnya? Yang paling gampang aja, makan minum yang tidak benar. Ya kan? Makan minum yang tidak benar. Apalagi? Bicara atau menulis yang tidak benar. Di internet, asal bicara. Ya, apalagi? Segala nafsu yang tidak benar. Nah, yang namanya nafsu ini banyak. Seks yang tidak benar atau menyimpang. Ya. Hari ini, saudara saya ingatkan ya, banyak anak muda itu tidak serius. Anggap enteng. Sehingga hidupnya bebas sekali, seks bebas. Nggak karu-karuan gitu. Dianggap enteng hidup ini. Masa depannya buruk itu nanti. Pasti buruk. Kalau nggak sempat bertobat itu buruk sekali. Masih muda sudah rusak. Menjadi hamba dosa. Dia budak daripada dosa itu. Sebab kalau dikasih nasihat, nggak bisa. Aku nggak bisa seperti itu. Aku memang begini. Itu ciri-ciri orang yang sudah addicted. Apa addicted itu? Ketagihan terhadap dosa. Itulah ciri-ciri orang yang terikat dosa atau hamba dosa. Ya, nafsunya itu banyak. Mamon. Kalau udah urusan mamon ya, teman sendiri ditipunya. Ya, jangankan teman. Di gereja aja, pelayan Tuhan aja kau tipu juga. Ini orang-orang yang jadi budak mamon sebenarnya. Belum merdeka hidupnya. Orang yang tidak puas dengan hidupnya, itu orang yang belum merdeka. Kalau orang merdeka itu, apapun keadaan kita, tetap saja puas. Bersyukur maksudnya. Amin ya. Jadi orang yang tidak bisa bersyukur, itu hamba dosa sebenarnya. Tidak bisa bersyukur. Kenapa seseorang tidak bisa bersyukur? Karena ada sesuatu yang ia ingini tapi tidak ia dapat. Ini sebenarnya masih hamba dosa. Orang yang hamba atau terikat sesuatu, itu tidak bisa bersyukur. Kurang Tuhan. Kurang. Aku mau seperti itu. Kalau ada orang lain yang sukses, aku juga bisa. Iri. Bahkan menyerang secara licik di belakang. Jelek-jelekin, fitnah. Itu sebenarnya hamba dosa, budaknya dosa itu. Ya. Jadi banyak fenomena gejala dari orang yang masih hamba dosa itu. Kalau punya mamon ya, itu tadi pelit, boros terhadap diri sendiri, tapi pelit terhadap orang lain. Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa seseorang itu sebenarnya belum merdeka, masih terikat. Apalagi kalau teologi yang diajar, yang ia dapat adalah manusia itu nggak bisa sempurna, nggak bisa hidup kudus. Jadi ia tetap aja hidup dalam dosa. Padahal dosa itu harus dilawan supaya kita lepas, merdeka. Kalau cuma santai-santai nggak akan lepas selamanya. Meskipun Roh Kudus menemani kita, sebab kita tidak aktif. Roh Kudus akan menolong ketika kita aktif, saudara. Aktif memberi diri, ikut melakukan. Bukan kita diam saja nanti semua dikerjakan Roh Kudus atau dikerjakan Tuhan. Salah itu teologi itu. Amin ya. Jadi seseorang kelihatan kok dari cara bicaranya itu kelihatan. Siapa yang ia tinggikan atau apa yang ia tinggikan, ia junjung tinggi. Itulah berhalanya dia. Itulah Tuhannya dia.
itulah kepada siapa ia menghamba. Kelihatan, ya. Kalau orang sombong gitu, sama, kelihatan itu. Dia hamba dosa. Ia menyombongkan diri. Melebihi yang seharusnya. Jadi, soal merdeka ini sebenarnya bukan pekerjaan sepihak. Kalau anak itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka, itu tidak bisa diartikan gini, kita diam saja deh. Nggak bisa. Itu diartikan kalau Tuhan memerdekakan kita, dan kita mau bertobat menjadi hambanya, maka kita benar-benar merdeka. Jadi yang dimaksud merdeka itu bukan merdeka lalu tidak punya Tuhan. Kita lepas dari hamba dosa, kita menjadi hambanya Tuhan. Kita menjadi punya Tuhan, yaitu Tuhan. Kita menjadi hambanya Tuhan. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sejati, yaitu ketika kita menjadi hambanya Tuhan. Aman, kita punya Tuhan, Yesus, itu aman. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Ketika seseorang keluar dari hamba dosa, tapi tidak menghamba pada Tuhan Yesus, wah, itu sebenarnya masih terikat, belum bebas. Minimal terikat oleh dirinya sendiri. Dengan berbagai gejalanya nanti muncul. Ya, saudara. Jadi, sudahkah kita merdeka? Ya, secara fisik pasti. Apakah secara batiniah kita sudah merdeka? Mari kita evaluasi diri kita sendiri masing-masing. Kalau kita sudah berhenti berbuat dosa, mempersembahkan semuanya untuk Tuhan, yang tertinggi dalam hidupku adalah kepentingan Tuhan, maka itulah orang yang merdeka. Kemerdekaan yang sejati. Jadi kalau demikian sebenarnya ada banyak orang yang belum merdeka. Coba saja lihat sekeliling kita. Coba nggak usah sekeliling deh, coba kita lihat diri kita sendiri. Kita masih menjadi hamba apa? Mungkin kita bukan hamba uang, tapi kita hamba yang lain. Tetap saja sama, belum merdeka. Mungkin kau bukan hamba uang, mungkin kau juga bukan hamba seks, tapi kamu haus kekuasaan. Sama saja kau hamba dosa. Ya. Mari kita belajar, saudara. Waktunya singkat. Saya yakin sore ini akan menjadi berkat yang luar biasa buat kita. Agar kita tidak menjadi hamba siapapun kecuali hambanya Tuhan. Amin ya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian. Bapak Ibu, kita itu jangan lengah. Jangan merasa sudah merdeka. Kita justru harus berjaga-jaga setiap saat. Ya. Dukung terus pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bagikan link-link kebenaran semacam ini. Agar semakin banyak orang mengerti. Supaya mereka pun mengalami kemerdekaan sejati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kalau kami diberkati dengan firman kebenaran-Mu. Kami mau benar-benar merdeka Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Hamba Allah. Kami tidak mau melakukan dosa lagi. Ajari kami terus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami sudahi, kami sambut segala berkat. Berkat yang turun dari surga. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita.
atas kita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.